Dua negara, satu ibu kota. Pelanggaran Israel terus berlanjut dengan merampas tanah milik bangsa Palestina. Sejauh menyangkut Yerusalem, tampak belum ada pertanda tercapainya kesepakatan menuju perdamaian Israel-Palestina. Israel kini mendapat dukungan segar dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam KTT LBOK di Istanbul pekan lalu tanggal 13 Desember tahun 2017 lebih simbolis daripada kekuatan real yang bisa memaksa Trump mencabut keputusannya menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Deklarasi Istanbul berjudul Freedom for Al-Quds yang dikeluarkan KTT LBOK tidak mengandung banyak hal baru. Preambul deklarasinya hanya penegasan kembali posisi keagamaan dan historis Al-Quds atau Yerusalem, tempat haram Al-Sharif, kiblat pertama dan salah satu di antara 3 masjid suci Islam dan tempat mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, deklarasi menegaskan tentang hak sah bangsa Palestina atas tanah airnya yang terus diduduki Israel. Tindakan ini menyalahi berbagai hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pelanggaran terus berlanjut dengan perampasan tanah milik bangsa Palestina untuk pembangunan permukiman ilegal warga Yahudi. Selanjutnya, deklarasi 9 poin itu mengutuk dan menolak keputusan pemerintah Amerika Serikat yang tidak sah mengenai status Al-Quds dan juga tindakan Israel menganeksasi kota suci ini. Tindakan ini bertentangan dengan nurani kemanusiaan, keadilan, dan sejarah. Deklarasi juga mengimbau agar PBB, Uni Eropa, dan masyarakat internasional tetap berkomitmen pada status Al-Quds dan seluruh resolusi PBB terkait. Pada saat yang sama, agar mengakui kemerdekaan negara Palestina yang dideklarasikan pada tahun 1988 dengan batas wilayah sebelum Perang Arab-Israel tahun 1967. Secara eksplisit, deklarasi KTT LBOK menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina. Deklarasi juga mengundang semua negara dan masyarakat dunia mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota yang masih diduduki Israel. Masalahnya, apakah dengan menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina berarti KTT LBOK mengakui kekuasaan de facto Israel atas Yerusalem Barat? Jika begitu, apakah OKI dapat menerima Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel? Jawabannya masih harus ditunggu. Tetapi, poin pengakuan KTT LBOK mengenai Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina dapat menjadi titik masuk ke pintu perdamaian, penyelesaian konflik, dan penciptaan perdamaian selama beberapa dasawarsa hanya mungkin melalui win-win solution. Solusi sama-sama menang niscaya harus bermula dengan pengakuan dan negara merdeka Israel dan Palestina. Pengakuan itu juga mesti diikuti penerimaan kedua pihak pembagian Yerusalem Barat dan Timur. Namun, deklarasi KTT LBOK tidak secara implisit, apalagi eksplisit, mengandung pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Diduduki negara Zionis sejak pasca Perang Arab-Israel pada tahun 1948. Sedangkan Yerusalem Timur diduduki Israel usai Perang 1967 dinyatakan dalam deklarasi OKI sebagai ibu kota Palestina. Seperti bisa diduga, Israel menolak pengakuan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina merdeka dan berdaulat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkenal hawkish, bersikap keras, anti damai. Karena itu, kini hanya ada dua jalan yang dapat membuka jalan ke arah perubahan sikap pemerintah Israel.
pertama, peningkatan konsolidasi dan aktivisme kelompok-kelompok warga Israel yang berorientasi pada penciptaan perdamaian dengan Palestina. Di bawah koalisi Arab Israeli Peace Project, kelompok-kelompok ini dapat menjadi lokomotif perdamaian dengan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina. Kedua, pemerintah Amerika Serikat. Untuk itu, Presiden Donald Trump perlu merevisi keputusannya dari semula menyatakan Yerusalem keseluruhan sebagai ibu kota Israel menjadi hanya Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina. Meski Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, negara ini tidak bisa segera memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem karena reperkusi berbahaya yang dapat muncul. Sebaliknya, sejumlah negara juga tidak bisa membangun kedutaan besar di Yerusalem Timur karena pasti menghadapi perlawanan Israel dan Amerika Serikat. Indonesia beserta PBB dan Uni Eropa mendukung two-state solution, tapi solusi itu mengandung konsekuensi tak terelakkan, yaitu dengan satu kota yang terbelah menjadi ibu kota dua negara. Penjelasan ini berpijak pada realisme bagi terciptanya perdamaian di antara kedua negara. Ketiadaan sikap saling mengakui di antara Israel dan Palestina, dan juga soal Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur, masing-masing dengan pendukungnya Serikat dan negara-negara oki, hanya menghasilkan konflik berkelanjutan untuk terus berusaha saling menghancurkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.